Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita temukan pesan sabda Tuhan yang bisa kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Ada 2 poin yang saya tawarkan. Yang pertama, Tuhan meminta kepada kita untuk bermurah hati. Kriterianya murah hati seperti Bapa kita di surga yang adalah murah hati. Saya yakin Anda semua telah mengasihi pasangan Anda masing-masing. Anda pasti sudah mengasihi putra-putri Anda yang mengasihi Anda. Saya yakin Anda pasti mengasihi sahabat-sahabat Anda yang mengasihi Anda. Tapi kalau kita hanya melakukan kasih sebatas itu, menurut Yesus kita belum mempunyai jasa apa-apa. Yesus menuntut kita untuk melakukan kasih yang lebih besar. Kalau Anda bisa mengasihi pasangan Anda yang pernah mengkhianati Anda, kalau Anda bisa mengasihi putra-putri Anda yang sering membantah Anda, kalau Anda bisa mengasihi tetangga Anda yang pernah mencaci maki dan merugikan Anda, kata Yesus, barulah Anda sungguh-sungguh anak Allah. Jadi hari ini kita dituntut oleh Yesus untuk mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Kita hanya mungkin melakukan kasih sebesar itu kalau kita membiarkan diri kita dipenuhi oleh kasih Allah sendiri. Kita akan bisa melakukan hal itu kalau kita membiarkan Allah bekerja dalam diri kita. Yang sering kita lakukan, kita melakukan kasih dengan kasih kita sendiri. Kita sering lupa melibatkan Allah di dalam hidup kita. Tapi kalau kita senantiasa melibatkan Dia dalam hidup kita, terutama pada saat kita mengalami kesulitan untuk mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita, mengasihi musuh-musuh kita, maka Allah akan memampukan kita untuk melakukan kasih yang diminta oleh Yesus itu. Maka dalam doa kita harian, kita tidak hanya minta ini itu kebutuhan sehari-hari, tapi kita juga harus membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita, agar kita semua mampu melaksanakan sabda Yesus hari ini, dan kita akan menjadi anak-anak Allah. Poin kedua, Yesus meminta kepada kita untuk mengasihi musuh-musuh kita dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini lebih sulit lagi mengasihi musuh. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh? Tetapi kita mempunyai teladan. Yang pertama, Yesus sendiri. Yesus tidak hanya meminta kepada para muridnya, tapi Dia sendiri juga melakukan apa yang Ia sabdakan hari ini, yaitu mengampuni musuh dan berdoa untuk mereka. Ketika Yesus
di kayu salib, bergantung di kayu salib, dia berdoa kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tetap mengasihi dan berdoa bagi para musuhnya. Teladan kedua kita dapatkan dalam bacaan pertama tadi. Daud yang mau dibunuh oleh Raja Saul tidak mau membalas untuk membunuh dia. Meskipun dia ada kesempatan untuk membunuh dia, tapi Daud tidak mau melakukannya. Sekali lagi, mungkin kita ini mencintai musuh-musuh kita. Contoh ketiga dilakukan oleh Paus Yohanes Paulus II. Saya kira Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat. Suatu hari dia ditembak oleh seseorang yang membenci dia. Orang ini mau membunuh dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paus? Setelah ia sembuh dari perawatannya, dia datang ke penjara untuk menjumpai orang yang menembak dia itu dan mengampuni dia. Pertanyaannya, mengapa Daud dan Paus Yohanes Paulus II tadi bisa melakukan itu? Jawabannya seperti yang saya katakan di awal tadi. Mereka membiarkan diri Allah menguasai diri mereka. Pasti secara manusiawi ada dorongan untuk balas dendam. Tapi mereka tidak tunduk pada keinginan manusiawi itu. Mereka memanggil Allah, mereka mengandalkan Allah, sehingga mereka mampu berbuat seperti Allah yang mengasihi orang-orang yang jahat juga. Semoga kita semua dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang kita kasihi dan juga mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Amin.